Hai semuanya, aku Kimberin Alexis Polana akan membahas sedikit mengenai public speaking. Menguasai soft skill seperti menjadi keharusan di era saat ini. Dan di antara banyaknya soft skill yang ada, salah satunya adalah public speaking. Public speaking telah dilakukan sejak 2500 tahun yang lalu di Yunani dan Romawi kuno. Dan public speaking ini terus berkembang sampai saat ini. Setelah kita bahas nih, jadi apa sih public speaking itu? Apakah teman-teman udah pada tahu apa itu public speaking? Jadi, public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Singkatnya, public speaking ini adalah kegiatan komunikasi secara lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Nah, selanjutnya kita harus tahu nih, untuk menjadi pembicara yang baik, kita harus dapat menguasai materi pembicaraan, teknik, dan gaya bicara. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai public speaking, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan public speaking itu? Yang pertama adalah menyampaikan informasi, yang kedua memberikan pengaruh, yang ketiga menyampaikan pendapat, yang keempat memberi motivasi, dan yang kelima menghibur penonton. Terdapat 5 metode dalam public speaking. Yang pertama adalah impromptu atau ad libitum. Adalah metode public speaking yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan sama sekali. Yang kedua adalah manuskrip atau reading complete text. Metode ini dilakukan dengan membaca naskah pidato yang sudah disiapkan. Yang ketiga adalah memoriter atau memorizing. Adalah metode yang dilakukan dengan menyampaikan hafalan naskah yang sudah dihafalkan oleh penyampai materi atau pembicaranya. Yang keempat adalah extemporan atau using note. Metode public speaking ini dilakukan dengan bantuan catatan, pointer, garis besar materi, atau slide yang ditayangkan melalui proyektor. Berikut ini cara berbicara yang baik yang dapat teman-teman aplikasikan atau terapkan pada saat melakukan public speaking. Yang pertama adalah memahami tujuan dari pembicaraan. Kita harus dapat memahami apa sih tujuan dari pembicaraan ini agar dapat memilih kata-kata yang tepat dan mengkomunikasikan pesan secara efektif. Kedua adalah memperhatikan bahasa tubuh. Selain kata-kata, bahasa tubuh juga penting untuk diperhatikan. Pastikan bahwa postur tubuh dan ekspresi wajah menunjukkan ketertarikan dan keinginan untuk berbicara dengan orang lain. Hindari interupsi. Interupsi dapat mengganggu alur pembicaraan dan terkesan kurang sopan. Jadi, tunggulah lawan bicara sampai selesai berbicara, baru kita mulai berbicara. Gunakan bahasa yang jelas. Hal ini bertujuan agar orang lain tuh dapat memahami pesan apa yang kita sampaikan. Hindari penggunaan bahasa kasar atau ofensif. Penggunaan bahasa kasar menyebabkan ketidaknyamanan dan dapat mempengaruhi hubungan sosial. Berbicaralah dengan empati. Cobalah untuk memahami perspektif orang lain. Berbicara dengan cara yang tidak menyakiti atau tidak menyinggung orang lain. Ini dapat membantu membangun hubungan yang baik dan meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Mengatur tempo berbicara agar tidak terlalu cepat atau lambat. Berbicara terlalu cepat atau lambat akan membuat orang lain ini merasa bingung akan pesan yang kita sampaikan. Jadi, usahakan untuk mengatur tempo kecepatan dalam berbicara ya. Yang terakhir adalah mengatur intonasi suara. Sama seperti sebelumnya, berbicara yang terlalu keras atau terlalu pelan akan membuat orang nih susah untuk memahami pesan apa yang kita sampaikan. Jadi penting sekali untuk mengatur intonasi suara. Tips melatih public speaking agar kemampuan public speaking kamu semakin baik setiap harinya dan kemampuan ini semakin meningkat. Yang pertama adalah rutin berlatih. Berlatihlah setiap hari untuk mengasah kemampuan berbicara. Kamu dapat menggunakan teman atau keluarga sebagai audiens. Atau kalau misalkan kamu memang pemalu, kamu dapat melakukan latihan ini di depan cermin. Yang kedua adalah learning by doing. Kemampuan public speaking memerlukan ketekunan dan kerja keras untuk mengembangkan kemampuan ini. Kamu akan belajar mengenai letak kesalahan, kekurangan, dan kelebihan ketika berbicara di depan umum secara alamiah.
temukan gaya yang cocok. Kamu harus mencoba semua gaya berbicara yang tadi dijelaskan, sehingga setelah kamu mencoba semuanya, kamu akan dapat mengetahui nih mana sih gaya berbicara yang cocok dengan kamu. Latih bahasa tubuh, intonasi, dan gerakan. Untuk melatih bahasa tubuh, intonasi, dan gerakan, kamu dapat melakukannya di depan cermin. Asah mental. Mengasah mental bertujuan untuk mengatasi kecemasan. Mempersiapkan mental efektif membangun kepercayaan diri dan mengendalikan rasa takut yang berlebih. Kamu bisa menarik napas dan menghembuskannya agar tubuh menjadi lebih rileks. Dan yang terakhir adalah tambah wawasan dengan membaca buku. Dengan membaca buku, kamu dapat mendapatkan ilmu dan informasi untuk memperkuat materi yang akan disampaikan. Sekian pembahasan mengenai public speaking yang disampaikan oleh aku sendiri. Semoga pesan dan informasi yang tadi aku sampaikan dapat berguna untuk teman-teman semua, dan teman-teman semua dapat memahami dengan baik informasi yang aku sampaikan. Sampai jumpa!